Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu semuanya? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini bisa mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Hari ini adalah jadwal pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, saya Wahidah Sugiyastuti yang akan mengampu pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 A, B, C, D, dan E. Oh iya anak-anak, selamat ya. Anak-anak bisa diterima menjadi siswa SMP Negeri 3 Mojogedang. Dengan demikian, kamu harus semangat dalam belajar dan taat pada peraturan yang ada di SMP Negeri 3 Mojogedang. Meskipun saat sekarang ini pembelajarannya melalui daring. Anak-anakku semuanya, sebelum materi pembelajaran bahasa Indonesia dimulai, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM untuk kelas 7 itu adalah 70. Artinya, kamu harus mencapai nilai minimal 70. Kalau kurang dari 70, berarti kamu harus mengikuti remedi untuk mencapai nilai 70. Selain KKM, akan kita jelaskan juga tentang penilaian. Penilaian yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap itu misalnya sikap disiplin waktu dalam mengikuti pembelajaran. Sikap disiplin dalam mengerjakan tugas, itu sikap. Sikap bekerja sama bersama teman, sikap bekerja sama dalam kerja kelompok, dan juga sikap tanggung jawab dalam mengerjakan soal ataupun mengumpulkan tugas. Nah, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nilai pengetahuan diperoleh dari nilai harian ditambah nilai tugas. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari nilai praktek, misalnya praktek menulis ataupun praktek berbicara. Kita akan kenalkan materi bahasa Indonesia yang ada pada semester Gasal kelas 7, itu ada 4 bab. 1. Tentang teks deskripsi. Bab yang kedua, cerita fantasi. Yang ketiga, teks prosedur. Dan yang keempat adalah laporan hasil observasi. Sebelum kita menginjak bab yang pertama tentang deskripsi, kita ketahui dulu adalah kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Itu objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Itu mengenai kompetensi dasar. Nah, sekarang tes deskripsi yang akan kita pelajari itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang keempat, menyajikan lesan dan tulis. Selanjutnya, kita ketahui pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pembaca, sehingga
Pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan dari teks pembelajaran itu deskripsi adalah tujuan menggambarkan ciri-ciri dari suatu objek, tempat, atau orang agar pembaca atau penyimak teks bisa membayangkan objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan, seolah-olah pembaca atau penyimak berhadapan atau pernah menyaksikan langsung hal yang dideskripsikan itu. Nah, tadi tujuan. Sekarang ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, yaitu objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal, personal khusus tadi. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Nah, hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas, yang kemungkinan mempunyai sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga seorang ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ciri isi teks deskripsi. Ciri isinya yaitu teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah. Akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Misalnya, khusus untuk warna, yaitu warna hijau, biru, toska, dan yang lain. Kemudian isi teks deskripsi. Nah, sekarang ada contoh teks deskripsi, contoh mendeskripsikan suatu benda. Dengan seiring berjalannya waktu, alat teknologi juga ikut berkembang dengan sangat pesatnya. HP, barang yang bentuknya kecil tetapi sangat banyak manfaatnya. Handphone, sebuah teknologi terkini yang sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Banyak sekali fungsi dari handphone. Salah satunya adalah untuk menelpon, mengirim SMS, atau memainkan internet. Sayangnya, handphone sudah disalahgunakan oleh kalangan remaja. Handphone banyak ditemui di berbagai daerah maupun belahan dunia karena menciptakan hal tersebut mempermudah pekerjaannya. Nah, itulah sekilas tentang pembelajaran teks deskripsi. Ya. Setelah anak-anak mendengarkan materi pembelajaran deskripsi tersebut, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, yaitu 1. Apa yang kamu ketahui tentang teks deskripsi? 2. Apa tujuan menciptakan teks deskripsi? 3. Sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Yang keempat, deskripsikan tentang sesuatu hal yang kamu ketahui dan mudah untuk dituliskan. Nah, itulah anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan anak paham dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.